Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sistem yang lain lagi, khususnya untuk unit eskavator. Pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas mengenai penyebab engine drop di unit eskavator ketika hidrolik dioperasikan. Nah, tentunya ini banyak sekali kendala dan banyak sekali yang pernah mengalami kejadian seperti ini, baik itu operator ataupun mekanik yang melakukan perbaikan. Jadi di setiap eskavator itu ada sebuah sistem yang bekerja. Pada hidrolik sistemnya seperti di main pump yang berfungsi untuk mencegah agar mesin atau engine tidak drop ketika dioperasikan. Nah, tentunya teman-teman harus memahami sistem ini, dan pada video kali ini saya ingin membahas mengenai eskavator Caterpillar. Mulai dari CAT 320 atau CAT 330, karena sistemnya hampir sama saja. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya. Dan jika teman-teman ingin sharing dengan saya, silahkan tekan tombol gabung yang ada di samping kanan tombol subscribe. Dan tetap dapatkan manfaat yang kami tawarkan di channel ini. Kemudian teman-teman yang ingin belajar dengan materi-materi yang lain bisa mengunjungi website kami di pojok kanan atas. Bisa melihat atau mengklik langsung link yang ada di bawah ini. Oke, kita akan membahas penyebab-penyebab yang bisa menjadikan engine itu drop ketika unit dioperasikan, khususnya untuk eskavator Caterpillar. Nonton video ini sampai dengan habis. Oke, kita akan mulai di sini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 kategori yang menyebabkan engine itu low power, atau biasa disebut sebagai engine drop ketika attachment dioperasikan. Yang pertama adalah engine drop ketika awal attachment digerakkan. Oke, yang pertama ketika teman-teman mengalami atau menemukan engine low power saat awal menggerakkan, maka teman-teman bisa melakukan pengecekan pada NFC pressure. Saya sudah pernah jelaskan di materi sebelumnya bahwa di dalam regulator hidrolik pump untuk Caterpillar ada 3 regulator yang mengatur sudut pompa. Yang pertama adalah NFC pressure, kemudian power shift pressure, dan yang ketiga yaitu cross sensing. NFC ini kan fungsinya untuk meminimumkan sudut pompa ketika dia dalam kondisi netral. Jadi ketika kontrol valve itu netral dan tidak dioperasikan, seharusnya ada tekanan pilot yang akan masuk ke bagian bawah sini. Ini untuk pompa kedua, dan untuk pompa 1 dia berada di bagian belakang sini. Ini ya. Akan tetapi untuk melakukan pengecekan untuk NFC pressure sendiri itu bisa dilakukan pengecekan di checkpot yang ini. Usahakan jangan kurang dari 5 kilo, karena ketika kurang dari 5 kilo maka dia tidak mampu untuk meminimumkan sudut pompa saat kondisi netral. Sehingga ketika netral itu sudut pompa sudah maksimum, dan ketika operator menggerakkan, awal mulai menggerakkan lever, maka engine langsung terbebani dan ujung-ujungnya mengalami low power. Nah, inilah penyebabnya ketika
engine low power saat awal mulai digerakkan. Kemudian yang kedua, engine low power atau drop dari pertama digerakkan sampai dengan itu relip. Nah, tentunya harus memastikan kondisi daripada yang pertama fuel dial atau akselerator yang ada di dalam kabin, pastikan itu berfungsi dengan baik. Yang kedua, pastikan sensor yang ada di bawah kabin yang di sini. Jadi di sini ada AEC sensor, dimana kalau teman-teman membuka cover yang ada di bawah kabin ini, di situ nanti melihat ada sejenis shuttle valve dan dilengkapi dengan sebuah pressure sensor. Pressure sensor itu disebut sebagai AEC sensor, dimana dia akan mendeteksi tekanan pilot ketika kita menggerakkan lever. Nah, nanti akan menjadi inputan buat ECM untuk menaikkan RPM engine ketika menggerakkan lever. Jadi usahakan atau pastikan ketika menggerakkan lever, speed engine itu atau RPM engine harus naik secara otomatis. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa memastikan benar-benar apakah engine-nya itu benar-benar low power. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan stall. Jadi ketika stall itu pastikan RPM-nya tercapai, kemudian bisa juga melihat dari fuel pressure-nya. Kemudian yang kategori yang ketiga, engine drop atau low power ketika mendekati relip atau silinder attachment sudah mentok. Nah, yang perlu dilakukan pemeriksaan paling pertama adalah PSP solenoid atau power shift solenoid yang ini. Nah, ini harus memastikan apakah ini bekerja dengan baik atau tidak. Jadi bisa melakukan pengecekan di checkpot di sini. Jadi dalam kondisi attachment digerakkan dan mendekati relip, nanti harus mengetahui apakah pressure-nya ada atau tidak. Yang kedua, arus yang dikirimkan dari controller itu harus dipastikan. Perlu diketahui bahwa syarat untuk bekerjanya PSP ini itu ada beberapa hal. Yang pertama, posisi gas di dalam kabin itu harus posisi full atau posisi 10. Yang kedua, RPM engine atau speed sensor harus dalam kondisi bagus. Jadi ketika speed sensor mendeteksi putaran engine itu turun, otomatis ini akan bekerja. Kemudian yang ketiga, hubungannya dengan pressure sensor. Ini adalah pressure sensornya. Jadi 3 syarat yang membuat PSP ini bekerja. Yang pertama tadi, posisi gasnya harus di posisi 10 yang ada dalam kabin. Kemudian speed sensornya dia membaca bahwa terjadi penurunan RPM pada engine. Kemudian yang ketiga yaitu tekanan pompa, dimana didapatkan dari sensor ini. Ketika tiga-tiganya sudah memenuhi, maka PSP ini akan bekerja untuk mengalirkan pilot supaya sudut pompa minimum. Kalau sudut pompa tidak minimum saat relip, maka engine akan drop dan bisa menjadi engine itu langsung mati. Oke, sekian untuk materi kali ini. Jika materi ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.